The Satanic Verses. The Satanic Verses adalah sebuah novel karya Salman Rushdie, penulis asal Inggris berdarah India, yang terbit tahun 1988. Sejak pertama kali dirilis, buku ini langsung memicu kontroversi besar di dunia Islam. Cerita novel ini sebenarnya mengangkat kisah fiksi tentang dua tokoh utama, Gibril dan Saladin, yang mengalami krisis identitas setelah sebuah insiden di pesawat. Namun dalam alur ceritanya, Rushdie memasukkan elemen satir dan imajinasi yang dianggap menyinggung ajaran Islam, terutama karena ada penggambaran yang menyerupai kisah hidup Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kontroversi terbesar muncul karena novel ini menyinggung soal ayat-ayat setan. Topik itu sendiri sebenarnya sudah lama jadi bahan perdebatan para ahli sejarah. Tapi Salman Rushdie menuliskannya dalam bentuk cerita fiksi dengan tokoh yang menyerupai Nabi. Karena itulah banyak umat Islam melihatnya sebagai penghinaan terhadap agama. Akibatnya, The Satanic Verses langsung dilarang di beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk India, Pakistan, Mesir, dan Arab Saudi. Protes besar terjadi bahkan pada tahun 1989, pemimpin Iran saat itu Ayatullah Khomeini mengeluarkan fatwa hukuman mati bagi Salman Rushdie. Fatwa itu membuat Rushdie hidup dalam perlindungan ketat selama bertahun-tahun. Alkitab. Alkitab adalah kitab suci umat Kristen yang berisi ajaran, hukum, dan kisah tentang perjalanan iman, mulai dari nabi-nabi di Perjanjian Lama sampai kehidupan Yesus dan para rasul di Perjanjian Baru. Bagi orang Kristen, Alkitab adalah pedoman utama dalam hidup dan ibadah. Namun, tidak selalu mudah bagi semua orang untuk membacanya. Pada abad pertengahan, Alkitab hanya tersedia dalam bahasa Latin, sehingga rakyat biasa tidak bisa memahami isinya. Ketika ada orang yang menerjemahkannya ke bahasa Inggris, Jerman, atau bahasa lokal lainnya, seringkali kitab itu justru dilarang dan para penerjemahnya dihukum. Alasannya, pihak gereja takut tafsir bebas akan melemahkan otoritas mereka. Di era modern, Alkitab juga sempat dilarang di negara-negara komunis, seperti Uni Soviet atau Korea Utara, karena dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Namun, sepanjang sejarah, kitab ini tidak selalu bebas untuk dimiliki dan dibaca. Di beberapa tempat dan masa, Al-Quran pernah mengalami pelarangan, bahkan sampai pada tingkat pembakaran. Salah satu contoh paling terkenal terjadi di Spanyol setelah jatuhnya Andalusia ke tangan penguasa Katolik pada abad ke-15 hingga ke-16. Setelah peristiwa Reconquista, umat Islam di wilayah tersebut dipaksa meninggalkan keyakinannya. Pemerintah melarang keras praktik ibadah Islam, termasuk membaca dan menyimpan Al-Quran. Banyak mushaf disita dan dibakar, karena kitab ini dianggap simbol utama identitas umat Muslim. Selama Al-Quran masih ada, penguasa Kristen khawatir semangat perlawanan Islam akan tetap hidup. Salah satu contoh paling terkenal terjadi pada abad ke-20 di bawah pemerintahan Uni Soviet. Pada masa Stalin, semua agama ditekan habis-habisan karena dianggap mengganggu ideologi negara yang menganut ateisme. Al-Quran pun ikut terkena imbasnya. Penerbitan dan distribusinya sangat dibatasi. Salinan Al-Quran disita dan umat Islam dilarang mengajarkan agamanya secara terbuka. Alasan utama di balik pelarangan ini adalah kekhawatiran bahwa agama, khususnya Islam, bisa menjadi sumber kekuatan politik yang menyaingi otoritas pemerintah komunis. Selain itu, kasus pelarangan Al-Quran juga tercatat di beberapa wilayah lain. Di Tiongkok, terutama di daerah dengan populasi Muslim seperti Xinjiang, akses terhadap Al-Quran pernah dibatasi secara ketat. Sementara itu, di Eropa abad pertengahan, Al-Quran sering ditolak masuk karena mengancam keutuhan ajaran Kristen. Kitab Ikan, yang berarti kitab keyakinan, ditulis oleh Baha'u'llah, pendiri agama Bahai, pada abad 19, tepatnya sekitar tahun 1861. Kitab ini dianggap sebagai salah satu teks teologis terpenting dalam ajaran Bahai. Isinya menjelaskan prinsip utama bahwa seluruh agama besar di dunia berasal dari satu sumber ilahi yang sama, meski berbeda dalam bentuk, hukum, dan tradisi. Dengan kata lain, Kitab Ikan menekankan gagasan kesatuan agama-agama dan menolak pandangan eksklusif bahwa hanya satu agama yang benar. Karena ajarannya yang menekankan persamaan dan kesatuan, kitab ini justru menimbulkan kontroversi di dunia Islam, khususnya di Persia atau Iran. Pada masa itu, mayoritas ulama Syiah menilai agama Bahai sebagai aliran sesat, sehingga Kitab Ikan dan kitab-kitab Bahai lainnya dilarang keras beredar. Talmud adalah kitab penting bagi orang Yahudi. Isinya berisi penjelasan hukum, aturan agama, nasihat hidup, dan diskusi para rabi tentang Taurat. Bisa dibilang, Talmud adalah pegangan utama orang Yahudi untuk menjalani kehidupan sehari-hari sesuai ajaran agamanya.
Namun, dalam sejarah, Talmud pernah beberapa kali dilarang dan bahkan dimusnahkan. Salah satu peristiwa paling terkenal terjadi pada abad pertengahan ketika Gereja Katolik menuduh Talmud mengandung penghinaan terhadap agama Kristen. Pada tahun 1242 di Paris, ribuan salinan Talmud dibakar setelah digelar perdebatan publik antara Rabi Yahudi dan pendeta Katolik. Larangan serupa juga terjadi di Italia pada abad ke-16 ketika Paus memerintahkan agar Talmud dikumpulkan dan dihancurkan. Avesta adalah kitab suci agama Zoroastrianisme, salah satu agama tertua di dunia yang lahir di Persia atau Iran kuno sekitar 3.000 tahun lalu. Kitab ini berisi doa, hukum, ritual, serta ajaran moral yang dikaitkan dengan Nabi Zoroaster atau Zarathustra. Dalam Avesta, salah satu ajaran utama adalah pertempuran abadi antara kebaikan, Ahura Mazda, melawan kejahatan Angra Mainyu, serta panggilan bagi manusia untuk selalu memilih jalan kebenaran. Namun, Avesta mengalami nasib tragis dalam sejarah. Setelah Islam masuk ke Persia pada abad ke-7, banyak bagian Avesta dihancurkan atau hilang. Sebagian penguasa Muslim menganggap kitab ini sebagai ajaran sesat, sehingga umat Zoroaster dipaksa meninggalkan agamanya. Larangan dan diskriminasi terhadap Avesta berlanjut hingga masa modern. Di Iran, tempat asal agama Zoroaster, umatnya sering diperlakukan sebagai warga kelas 2 dan penggunaan kitab ini secara terbuka masih dibatasi. Karena itu, komunitas Zoroaster yang besar justru kini hidup di India dan dikenal sebagai kaum Parsi, di mana Avesta lebih bebas dipelajari dan dilestarikan. Kojiki adalah kitab tertua dalam tradisi Shinto di Jepang, disusun pada abad ke-8. Isinya berupa mitologi penciptaan dunia, kisah para dewa Shinto, dan silsilah kaisar Jepang yang dianggap keturunan langsung Dewi Matahari Amaterasu. Bagi masyarakat Jepang, Kojiki bukan hanya teks agama, tetapi juga fondasi identitas budaya dan politik, karena menghubungkan kekuasaan kaisar dengan legitimasi dewa. Namun, Kojiki pernah menjadi kitab yang sangat kontroversial. Pada era Meiji abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pemerintah Jepang menggunakan Kojiki untuk membangun ideologi negara. Kitab ini dijadikan dasar Shinto negara yang menekankan kesetiaan mutlak pada kaisar dan bangsa Jepang. Akibatnya, Kojiki dipakai sebagai alat propaganda untuk mendukung nasionalisme ekstrim dan militarisme terutama menjelang dan selama Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang kalah perang, sekutu yang menduduki Jepang melarang penggunaan Kojiki untuk tujuan politik. Ajarannya tidak boleh lagi dipakai untuk mengkultuskan kaisar atau mendukung ideologi negara. Guru Granth Sahib adalah kitab suci utama dalam agama Sikh yang disusun pada abad ke-17. Kitab ini berisi himne, doa, dan ajaran spiritual dari para guru Sikh, serta tokoh-tokoh suci dari tradisi agama lain di India seperti Hindu dan Islam. Umat Sikh meyakini Guru Granth Sahib bukan sekadar teks, melainkan guru hidup yang memberikan bimbingan rohani. Dalam sejarah, Guru Granth Sahib pernah menghadapi pelarangan dan pembatasan. Pada masa kolonial Inggris di India, kitab ini diawasi ketat karena ajaran-ajarannya tentang keadilan, kesetaraan, dan perlawanan terhadap penindasan dianggap bisa memicu semangat pemberontakan rakyat Punjab. Di beberapa masa konflik, terutama ketika terjadi ketegangan antara komunitas Sikh dengan penguasa lokal, kitab ini juga pernah menjadi target penghinaan atau pembatasan penggunaannya. Kasus yang membuat kitab ini sering kontroversial adalah ketika terjadi penodaan atau perusakan terhadap salinan Guru Granth Sahib. Bagi umat Sikh, tindakan seperti itu dianggap sebagai serangan langsung terhadap iman mereka. Tidak jarang, kasus-kasus tersebut memicu kerusuhan besar di Punjab, India.